Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita untuk belajar agama sampai kita meninggal dunia. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah. Pada malam hari ini kita akan mempelajari sebuah pelajaran yang mungkin jarang yang didapatkan di tempat kita. Jadi kita akan mempelajari sebuah ilmu yang mungkin jarang, bahkan tidak ada ya. Kalau boleh saya katakan tidak ada yang membahas ini secara langsung dan praktek bagaimana sih mengurus jenazah yang sesuai dengan sunnah. Maksudnya sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sih? Selama ini kan cuma pokoknya nonot karo apa? Pak tidak, yang kalau Pak Kaum ya, Pak Kaum dan kelompoknya lah. Dan dimananya kita nggak tahu. Dan kita pun sering dapati ternyata di kelompok itu pun ini yang maksudnya dijadikan tim gitu ya. Ternyata jika kita perhatikan tata cara mereka memandikan mayit itu masih sangat jauh dari tuntunan Nabi yang mulia. Atau ada ya penyimpangannya, atau ada yang tidak sesuai dengan syar'i. Maka kita akan bahas. Dan ini seingat saya yang ketiga kali ya praktek, ini maksudnya ya, membahas ini langsung. Dan ini perdana di tempat kita. Dan saya harap Bapak Ibu sekalian harus betul-betul fokus ya, HP dimatiin dulu, apa pokoknya yang membuat tidak fokus itu dihilangkan terlebih dahulu. Baik, kematian Bapak Ibu sekalian adalah kebenaran. Dimanapun kita berada, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau mencabut nyawa kita, maka kematian itu akan datang. Dimanapun kita berada, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aina takunu aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada ya, kematian tetap akan mendatangi kalian meskipun kalian di dalam benteng yang sangat kokoh. Jadi kita nggak bisa bersembunyi, kita nggak bisa lari dari kematian. Kita nggak bisa lari sebagaimana kata Allah di dalam surat Al-Jumu'ah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, kematian yang kalian senantiasa berlari darinya, tetap kematian akan mendapati kalian. Jadi kematian adalah suatu kepastian yang akan mendatangi kita, suatu kepastian yang akan datang menghampiri kita. Mungkin nanti malam, mungkin besok pagi, atau mungkin lusa, kita tidak tahu. Maka kita sebagai orang yang ingin selamat, terutama di akhirat, harus betul-betul siap ya, harus betul-betul berusaha mempersiapkan bekal. Karena di sana di alam akhirat kita tidak akan membawa apa-apa kecuali amalan kita, baik itu baik maupun buruk. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alat-alat yang perlu kita adakan ketika kita ingin mengurus jenazah, di antaranya di sini sudah ada, ya sudah tersedia. Di antaranya adalah masker ya. Masker ini untuk yang memandikan. Karena kita tidak tahu mayat ini dia membawa penyakit atau memiliki penyakit atau tidak. Kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu mayat ini dia punya penyakit menular atau tidak, sehingga dalam rangka menjaga diri kita pakai masker. Kemudian ada kerokan. Buat apa ini? Gitu. Ada manfaatnya, yaitu untuk merok kumis. Kita bersihkan untuk merok kumis, untuk merok bulu ketiak,
ya, bulu-bulu pokoknya. Ada gunting, gunting ini bisa kita gunakan nanti kalau bisa yang besar atau yang tajam lah untuk melepas pakaian. Memang tidak bisa dilepas dengan cara ya biasa. Kita gunting, nanti kita akan praktekkan ya, tapi tidak beneran ya. Ada potongan kuku ya jelas, masa buat masak maksudnya untuk potong kuku ya. Kalau panjang-panjang kuku mayit maka dipotong seperti itu. Kemudian perlu juga kita gunakan pakaiannya apalah pokoknya yang menjaga diri kita. Kemudian anduk kalau bisa 2 atau bisa pakai sarung. Nanti sarung ini ya sebelum kita melepaskan pakaian mayit kita letakkan di atas perutnya yang menutupi aurat intinya. Nah, untuk memandikan. Adapun anduk nanti untuk membersihkan air. Kemudian ini juga ada bidara. Bidara ini Bapak Ibu sekalian, nanti ini kan kita masih murni ya, kita masih murni, belum dihancurkan, belum digiling gitu ya. Kan ada yang jualan di toko-toko herbal itu daun bidara yang sudah bubuk. Kalau sudah bubuk enak, tapi kalau kita adanya gini ya udah. Caranya nanti kita petik ya, satu persatu kita petik. Sudah terkumpul kita petik, nanti dia dicampur air, kemudian diginikan, gosok-gosok terus sampai keluar busa, begitu kan ya, diremas-remas, pokoknya digosok-gosok seperti itu. Nanti ada busanya sedikit ya, tergantung banyak atau tergantung ininya. Kalau ini banyak maka busanya akan banyak pula. Kemudian kalau saat ini tidak ada daun bidara ya sudah, kita pakai sabun atau pakai sabun, pakai sampo. Anjuran saja, sekedar anjuran, bukan keharusan. Kemudian ember disediakan. Kalau pengen enak pakai yang pakai selang. Nah itu lebih enak. Kalau pakai ini ya terserah lah. Kalau menurut saya lebih enak pakai selang itu yang langsung. Baik, ini alat-alat yang kita siapkan. Kain kafan tentunya harusnya ya ada yang mempersiapkan untuk mandi, ada juga yang mempersiapkan untuk membuat kain kafan. Bawa nggak kain kafannya? Nggak bawa? Gimana itu? Jauh? Atau nyuruh siapa? Antum harus di sini, Bang. Yang nyimpen nih. Oh gitu. Oh di rumah antum. Gitu ya. Tahu besok aja lah, nggak apa-apa lah. Nanti takutnya ketinggalan, Bang. Besok aja nggak apa-apa. Nanti besok kita buat bagaimana buat kain kafan. Baik, silakan mayatnya datang ke sini. Jauh. Oh, ada bantal nggak? Kasihan kalau nggak ada bantal, sakit. Baik. Silakan. Bentar lagi diambil. Baik. Kalau bisa, ya, bukan kalau bisa, seharusnya untuk meja itu yang lebar supaya nanti membalik-balikinnya itu enak. Kalau begini takutnya ntar mayatnya jatuh. Kasih adik. Baik. Kebesaran nih mayatnya. Ganti aja yang kecil. Ada nggak, Pak? Ya nggak apa-apa ya. Sini cepat ke sini. Nih. Pokoknya mayatnya diam aja, tapi jangan tidur. Saya sambil menjelaskan, pokoknya mayatnya diam aja. Innalillahi. Mayatnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita di rumah sakit, ya, di rumah sakit kita tahu ada alat-alat, ya, yang bisa mendeteksi seseorang itu masih hidup atau tidak, ya.
Kalau ada alat maka kita enak memastikan bahwa si bulan ini atau fulana sudah meninggal, enak kalau ada alat. Tapi kalau seandainya nggak ada alat, gimana caranya supaya kita tahu bahwa mayat ini ternyata sudah betul-betul mati ini, ya, bahwa sudah betul-betul meninggal dunia? Gimana caranya? Gimana caranya? Maka ada beberapa tanda bahwa seseorang itu sudah tidak ada ruhnya. Tanda yang pertama yang sangat jelas adalah berhentinya detak jantung. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian di bagian kepala di antara tandanya adalah mata itu belalak ke atas. Disebutkan di dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, inna ruha idza qubida tabi'atul basar. Nabi mengatakan inna ruh idza qubida tabi'atul basar. Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka mata itu mengikuti. Itu di antara tandanya. Kemudian di antara tandanya lagi adalah mengangaknya mulut. Mengangak gitu ya. Mengangak, saya pakai masker ya. Mengangak mulutnya, ini di antara tandanya. Nanti diikat. Kemudian kalau bagian kaki, maka kaki itu dia jatuh, Pak. Jatuh. Ini tanda atau di antara tanda seseorang itu sudah meninggal. Jadi dia kakinya itu jatuh. Tidak kencang seperti ini, ya. Ini di antara tandanya. Baik. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa si ini gitu ya, atau orang yang mati itu meninggal di atas husnul khotimah atau su'ul khotimah? Gimana caranya? Atau bagaimana kita tahu? Jelas dari hadis-hadis Nabi. Tanda-tanda orang yang meninggal ya husnul khotimah, maksudnya dia meninggalnya baik, akhir hayatnya itu baik. Di antara tandanya ada keringatnya di jidat, di dahi, di kening, ya, di batu ini, di batu ya, ada apa? Keringat. Nabi SAW mengatakan mautul mu'min fi arqil jabin. Seorang mukmin itu ketika meninggal dunia maka dahinya itu berkeringat. Kemudian diantaranya lagi yang meninggal husnul khotimah itu ciri ya atau tanda wanita meninggal karena melahirkan. Besar nih Bu, wanita meninggal karena melahirkan itu husnul khotimah, mendapat pahala syahid. Kemudian seseorang meninggal di malam Jumat sedang melakukan ketaatan, tapi kalau di malam Jumat ya matinya karena mabuk ya husnul khotimah malam Jumat. Kemudian juga di antara husnul khotimah meninggal sebelum meninggal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir katanya, akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Masuk surga. Baik. Di antaranya lagi ciri seseorang meninggal baik yang husnul khotimah, meninggal karena membela harta dan kehormatannya, ya. Itu syahid. Seperti orang yang sedang melakukan safar kemudian dibegal, dia melawan, ternyata meninggal dunia, maka dia syahid. Seperti itu. Dalilnya sahih Muslim ya. Nabi pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, rajulun arada mali, wahai Rasulullah, ada seseorang dia mau ngambil harta. Ada seseorang ya mau mengambil harta. Apa kata Nabi? Mati ini. Apa kata Nabi? Ya.
Nabi mengatakan, la tu'ti, jangan kamu kasih. Wa in qatalani, kata sahabat ini, kalau dia nyerang aku wahai Rasulullah, maka kata Nabi, qatilhu, serang balik. Serang. Fa in qatalani, kalau dia membunuhku wahai Rasulullah, kalau dia membunuhku, apa kata Rasulullah? Anta syahid. Kamu meninggal dunia mendapatkan pahala syahid. Fa in qataltuhu, kalau aku membunuh dia wahai Rasulullah, huwa finnar, kata Nabi. Maka dia yang begal tadi, yang pokoknya menghadang, mau menyakiti, mengambil roh, maka dia itu masuk ke dalam neraka. Kemudian diantaranya lagi meninggal dalam keadaan baik, yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi mengatakan asyuhada khamsah, al-mabtun, ya, al-gharib, kemudian sahibul hadmi wa mat'un. Orang yang mati syahid itu ada 5. Disebutkan diantaranya ada 5. Pertama, orang yang meninggal karena penyakit di perutnya. Ada orang punya penyakit, pokoknya di dalam perut, entah apa aja penyakitnya, tapi dia meninggal. Ini dia meninggal karena sebab penyakitnya tersebut. Dia meninggal. Dan dia muslim. Dia muslim, ya, dia taat kepada Allah, kemudian kata Allah terkena penyakit, karena penyakitnya tersebut yang ada di dalam perut, dia meninggal, maka dia meninggal husnul khatimah. Kemudian kata Nabi, kan syuhada khamsah, orang yang mati syahid itu maksudnya mendapatkan pahala syahid ada 5 diantaranya. Tadi orang yang meninggal karena penyakit di dalam perut, apa saja. Kemudian orang yang meninggal karena terbakar, ya, kebakar, ya, meninggal dunia. Kemudian orang yang mati karena tenggelam, mungkin naik kapal, ya, bersafar, kapalnya tenggelam, dia mati, tenggelam karena nggak bisa berenang, maka dia mati syahid. Kemudian orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, kata Nabi, sahibul hadmi, mungkin sedang di rumah, ya, kemudian ada gempa, rumahnya hancur, menimpa dia meninggal dunia, maka dia mati syahid. Tapi ingat, dia muslim, ya, dia muslim. Kemudian selanjutnya orang yang maf'un, yaitu orang yang mati karena penyakit ta'un, penyakit yang mematikan, yang ada di zaman Nabi SAW. Baik, itu diantaranya. Kalau tanda orang mati su'ul khatimah, jelek matinya, ya, jelas orang yang sedang berbuat kesyirikan, orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, mati dia, maka jelas ini. Jelas orang yang tidak sholat mati, ini pun seperti itu, su'ul khatimah, ya. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, disebutkan dalam kitab-kitab mereka, al-mar'u mata ala ma'asya alaih. Seseorang itu meninggal dunia tergantung kebiasaannya, atau sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang dia suka taat kepada Allah, suka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan diwafatkan oleh Allah. Demikian apabila dia istiqomah kepada Allah. Orang yang suka sholat, maka dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah Allah, intinya sedang taat diwafatkan oleh Allah karena kebiasaannya taat. Dan ini sering sekali kita dapati orang yang biasa dia berdakwah, mati ketika berdakwah. Orang yang belajar ilmu, ya belajar, mati ketika belajar. Jadi meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang suka judi, mati ketika lagi, ya, lagi sanggong gitu, atau yang lainnya gitu, mati saking kencangnya, gitu. Atau yang lainnya, main gaplek dan seterusnya, mati lagi judi. Orang yang suka minum-minuman, ya, kalau nggak bertobat kepada Allah, bisa jadi Allah wafatkan ketika dia sedang minum minuman, atau overdosis, ya, akhirnya dia meninggal dunia. Orang yang suka berzina meninggal ketika sedang berzina, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah SWT. Jadi intinya, kata para ulama, seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Makanya hendaknya Bapak Ibu sekalian, kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, punya amalan-amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita meninggal dunia kita tidak memiliki amalan yang kita itu betul-betul ya betul-betul totalitas di situ. Kita harus punya, meskipun itu satu amalan apa? Lihat potensi yang ada pada diri kita. Ya. Karena orang itu kadang dia dimudahkan sedekah, tapi untuk puasa, untuk sholat, ya itu kurang. Maksudnya sholat sunnah. Ada orang yang dibukakan oleh Allah pintu amalan puasa kuat, masya Allah, tapi kalau sedekah, kok lama banget gitu ya. Ada orang yang masya Allah pokoknya baca Qurannya luar biasa, tapi puasa dia nggak kuat, puasa sunnah maksudnya. Intinya kita berusaha memiliki amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu baru mukadimah. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk, pokoknya mayatnya tenang aja. Sambil dengar juga kan ya? Iya. Enak sambil santai tidur deh. Kurang pengisar orang mas. Kurang rono paling. Baik. Baik. Baik, kita lanjutkan. Pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin memandikan mayat, kita harus betul-betul menjaga tempat. Ingat, tidak boleh kita memandikan mayat di halayak ramai, terbuka, tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi ini sering kita lihat. Harus tertutup. Dan yang memandikan hanya orang yang memandikan saja. Tidak boleh orang-orang melihat, tidak boleh. Ya, intinya yang mengurus saja. Kalau kita kan, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Cuman sebagian saja ditutup, tapi yang sebelah sana melihat, bahkan semua orang melihatin, ada yang sambil moto-moto. Nggak boleh, nggak haram hukumnya. Sampai kalau lagi mandi, Pak, lagi mandi, meskipun pakai anduk, dipoto, disebarin, senang nggak? Nggak senang, Pak. Kalau gimana? Ya pokoknya sama, makanya juga gitu. Itu nggak rela. Makanya tempat itu harus dijaga, ya. Tidak boleh ya masuk kecuali orang-orang yang mengurusi ketika memandikan. Ya, jadi tempat itu harus dijaga, tertutup. Tidak semua orang boleh masuk, tidak semua orang boleh masuk. Kemudian siapa setelah tempat sudah kita dapati? Ya. Siapa yang memandikan? Pertama Bapak Ibu sekalian, yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Wajib yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Perempuan yang memandikan adalah perempuan. Wajib. Ya. Wajib. Kecuali suami istri. Kalau suami istri boleh. Ya. Semua pokoknya udah nggak usah ikut mandi, saya aja. Tambah istrinya meninggal, suaminya yang memandikan sendirian. Boleh, nggak masalah. Boleh, nggak masalah. Atau sebaliknya. Tapi mana berani ibu-ibu? Ada yang berani? Suaminya meninggal terus dia sendiri yang memandikan? Ya, mudah-mudahan berani ya. Ini karena terakhir kali. Seperti ini. Baik. Jadi itu yang memandikan, dan terus yang diutamakan Bapak Ibu sekalian, yang memandikan adalah kerabat, orang-orang terdekat. Itu yang paling utama. Dan tentunya yang paham ya masalah memandikan. Masalah ya, ini paham masalah pemandian jenazah, pengurusan jenazah. Itu yang lebih utama. Kalau nggak ada ya sudah, orang-orang pilihan. Dan ingat, orang-orang yang terpercaya yang memandikan ya si mayat, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amanah. Tidak boleh sembarangan. Harus orang-orang yang terkenal, orang itu jujur, orang itu baik, ya, orangnya itu amin, orangnya amanah. Supaya apa, Bapak Ibu sekalian? Supaya kalau seandainya pas memandikan didapati aib, ya, kekurangan di mayat, tidak dia sebarkan. Ya, itu adalah hak mayat, ya nggak boleh disebar-sebarkan. Ada kan orang ya, naudzubillah min dzalik, ya, tato perempuan, bahkan tato perempuan telanjang ya. Ya, nanti orang kalau nggak amanah yang memandikan, setelah memandikan cerita-cerita dia ada gambarnya cewek lagi, telanjang lagi, astagfirullahaladzim.
dan seterusnya. Akhirnya dia cerita-cerita kekurangan, si mayit ini tidak boleh. Makanya yang memandikan harus betul-betul orang yang amanah, orang yang terkenal, yaitu menjaga ya kehormatan orang lain. Jadi ini ya, ini orang yang memandikan. Siapa tadi Pak yang memandikan? Yang utama kerabat ya. Yang laki-laki harus laki-laki, yang perempuan harus perempuan, kecuali suami istri dan kecuali anak ya yang meninggal ini di bawah 7 tahun. Kalau di bawah 7 tahun bebas. Mau perempuan mayatnya, nanti laki-laki yang memandikan nggak masalah kalau di bawah 7 tahun dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Ya. Baik, ini yang memandikan. Kemudian kita mulai memandikan. Kalau memang Bapak Ibu sekalian, kalau memang si mayat ini bisa dimandikan, maka kita mandikan. Saya ulangi, kalau memang mayat ini bisa dimandikan, maka dimandikan. Tapi kalau nggak bisa, ditayamumkan. Seperti seseorang meninggal karena terbakar. Kalau dimandikan, habis. Nanti ada yang copot-copot ya, kulitnya dan seterusnya. Maka yang seperti ini ditayamumkan saja. Di orang yang memandikan, dia ambil tanah, kemudian diusapkan ke muka dan tangannya, atau tangannya dan mukanya. Bisa muka dulu baru tangan, bisa sebaliknya. Seperti orang yang terpisah-pisah ya, atau kecelakaan kan kadang habis Pak. Ya. Maka kalau dimandikan gimana, susah ya. Dan nggak memungkinkan. Intinya kalau nggak memungkinkan untuk dimandikan, maka ditayamumkan. Kalau juga nggak memungkinkan untuk ditayamumkan, ya sudah, langsung dikafani, langsung disolati, langsung dikuburkan. Ya, seperti orang yang meninggal tenggelam sudah berbulan-bulan, itu kalau dimandikan ya pada copot dagingnya, ya, dan seterusnya. Ya sudah, seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau seandainya yang meninggal dunia adalah yang keguguran, janin yang keguguran, maka bagaimana? Ini sering ditanyakan kepada saya. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, janin yang keguguran itu di bawah 4 bulan, maka tidak perlu dimandikan, ya, tidak perlu disolati, tidak dibungkus, kemudian dikuburkan di tempat bersih. Kalau janinnya di bawah 4 bulan. Tapi kalau janinnya 4 bulan atau ke atas, maka dia diperlakukan seperti orang muslim yang meninggal dunia. Dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di kuburan kaum muslim. Paham Bapak Ibu? Yang saya bahas ini sejauh ini paham tidak? Jelas tidak? Jelas gitu ya. Baik. Ibu-ibu paham? Oh, serius? Paham ya? Baik. Oke, sekarang kita akan mulai memandikan. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya matanya masih kebelalak, maka kita tutup sambil kita doakan. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, atau ya Allah rahmati dia. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya udah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, terserah, Allah paham kok. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati dia, dan seterusnya. Kemudian kalau mulutnya nganga ya, maka diikat dengan kain. Diikat dengan kain supaya apa? Supaya nanti mudah pas memandikan. Ya, diikat dengan kain. Doa khusus nggak ada zikir khusus, nggak ada doa khusus ya. Iya, doa. Yang penting doa kebaikan, tidak ada pengkhususan. Intinya doa kebaikan, doa ampunan, rahmat untuk si mayit, seperti itu. Adapun doa khusus harus baca ini nggak ada, ya. Harus datangkan dalil. Baik, kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, ayat agak geseran dikit. Ya, kemudian nih Bapak Ibu sekalian, si mayat ini kan misalnya belum lama meninggal dunia. Kalau belum
lama meninggal dunia, maka kita berusaha metalin, melunakkan gitu ya, melemaskan sendi-sendinya dengan cara seperti ini kan, ya. Dan pokoknya dilemaskan persendiannya supaya nanti mudah pas pemandian, nggak kaku sekali seperti itu. Demikian pula kaki diangkat, ya, seperti ini, ya. Pokoknya seperti itu kan. Ini masih pakai pakaian ya, kita belum mulai, masih awal. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu ini tangan Bu ya, tangan jangan seperti ini. Saya sering mendapati tangan mayat diginikan, nanti susah mandiinnya. Seperti ini. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan harus seperti ini orang sholat, tidak ada. Lurus itu lebih mudah. Lurus lebih memudahkan ya untuk pengurusan. Baik. Ada yang terlewat Bapak Ibu sekalian. Tadi saya lupa menyampaikan, dalam pengurusan jenazah ini harus disegerakan, disegerakan sesegera mungkin. Jangan kita tunda ya sampai berhari-hari lamanya, jangan Bapak Ibu. Jangan. Kasihan mayat. Makanya nanti kalau dia muslim, kalau dia orang yang taat kepada Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, Asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah, kata Nabi. Segerakanlah pengurusan jenazah, kata Nabi. Segerakanlah pengurusan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau dia itu orang baik, maka kebaikan yang kau segerakan untuknya. Wa in yaku siwa dzalik, ya, kalau seandainya dia bukan orang baik, maka fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Maka kalian menghilangkan keburukan dari apa? Dari pundak-pundak kalian. Dari sini kita mendapatkan pelajaran, subhanallah. Ya. Sampai-sampai orang yang meninggal saja, kalau dia meninggalnya meninggal su'ul khatimah, orang yang tidak soleh, kita disuruh cepat-cepat menjauh darinya, meninggalkan dia. Makanya ini pelajaran, kalau kita punya kawan buruk jangan didekati, ya, cukup kenal saja. Kalau kita bisa dakwahi, kalau tidak maka kita menjauh saja. Doakan dia untuk mendapatkan hidayah. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya masih fokus bersama saya? Masih ya? Ibu-ibu yang di luar ada? Maka berusaha fokus. Baik. Harusnya ada yang nolong ini. Satu aja. Siapa? Enggak, nanti supaya tahu. Ya pokoknya jadi teman saya lah di situ dulu ya. Air kan sudah disediakan kan ya. Air sudah disediakan, kemudian daun bidara juga sudah disediakan. Maka apa yang kita lakukan? Selanjutnya adalah kita iya. Baik. Oke. Seperti ini, jadi kan gini tadi. Kita angkat sedikit. Gak apa-apa, pokoknya lemesin aja, gak apa-apa, lemesin aja, pokoknya anggaplah ya sudah ini. Baik, jadi kita tekan-tekan. Oh belum, ya ini belum dilepasin ya. Belum, ada yang ketinggalan. Tadi kan sudah usulnya ya. Kita, ini saya lupa. Iya, gak beneran. Kalau kumisnya panjang ya di jenggot nggak boleh. Ketek juga. Ya. Tapi otomatis ini sesudah apa? Sesudah dibuka bajunya. Kalau belum dibuka susah. Ingat Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat harus diingat. Sangat-sangat harus diingat. Kita harus betul-betul menjaga aurat. Kita harus betul-betul menjaga aurat. Atau kurang kesini ketutup ini.
kita memandikan harus betul-betul menjaga aurat si mayat. Dan ingat, kita perlakukan mayat ini ya dengan lemah lembut, tidak boleh kasar. Tidak boleh kasar. Kita harus lemah lembut kepada si mayat. Baik, sambil kita apa namanya? Bukan sambilnya, langsung. Jadi kita tutup, kemudian kita gunting. Kalau bisa dibuka, dibuka. Ininya. Nah, kita tahu sudah ya. Jadi digunting sambil tetap menjaga aurat, sambil tetap menjaga aurat, digunting ya, set. Kemudian jadi guntingnya gini, set sampai sini, kemudian digunting set gitu ya. Ini kemudian ketemu ini sampai sini, nanti kan tinggal dibuka, gitu kan, tinggal dibuka. Kemudian celana juga potong, kemudian dibuka. Untuk mempermudah, maka nanti seperti ini cara balikinnya, cara ngambilnya. Ini kan sudah di sini ya kan? Nanti begini megangnya, ya. Nah begini, awas jatuh mainnya, nah gitu. Nanti agak digeser ke sana, ini kan? Geser ke sana, saya kemudian, sini. Nah nanti dari sana ada kawan kan kayak saya tadi, itu juga. Nanti tinggal diambil bajunya, ya kan? Tinggal diambil bajunya. Celana pun seperti itu. Nah, sudah terbuka, tinggal ditarik. Kemudian sudah selesai, maka sudah selesai dibuka, sudah dibersihkan ini. Tadi diangkat sedikit, mohon maaf. Pakai lurus saja ini sih. Ini ya. Ini lurus aja. Mayatnya susah. Susah betul. Baik, jadi kita tekan-tekan dengan perlahan, ya. Kita tekan-tekan dengan perlahan, nanti akan ada yang keluar. Ya. Enggak, seperti itu mayat kebiasaannya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa keluar, nanti dia keluar. Setelah kita pencet-pencet gini. Maka setelah itu ya kita sebokin. Ini resiko jadi yang memandikan mayat. Kita pakai sarung tangan, kemudian ada kain. Pakai kain. Ya, pakai kain, kemudian dicebokin ya. Cebokinnya gimana? Kayak tadi. Yang dari sana. Iya. Coba dari situ ya. Gak apa-apa, saya main sendiri aja. Jadi ini kakinya dipegang, gini. Nah, seperti ini. Nah, nanti yang di sebelah situ nyebokin. Gitu ya, disebokin, tetap dengan menjaga aurat. Disebokin. Sudah, setelah itu bagian depan juga dicebokin gitu. Ingat tetap menjaga aurat. Sudah paham sampai sini Bapak Ibu? Ya, baik, kita lanjutkan. Setelah itu sudah kita cebokin, ya. Terus biasanya kalau orang yang gemuk banyak sekali ya. Ya, makanya terus. Kalau seandainya nggak mau berhenti nanti tutup aja dulu. Gitu. Kalau memang sudah berusaha terus tetap masih keluar sampai ada yang keluar darah, maaf. Maka sudah, setelah itu kita bersihkan, kita cebokin, kemudian kita tutup pakai kain yang ada di kain saja. Kemudian setelah itu kita wudukan. Kita wudukan seperti wudunya sholat. Ambil air ya. Mana kainnya tadi? Contoh aja, contoh. Makanya kata saya enakan pakai ini. Pakai set. Bisa, nggak apa-apa. Iya, set. Diwudukan. Tangan dulu kan, pokoknya kayak wudhu sholat. Kayak wudhunya kita mau sholat. Terus tangan, kemudian apa? Sudah. Baru mulut ya. Mulut, ini kan mayatnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa protes, gitu ya. Mau kena ya. Di mulut, kemudian hidung, ya. Ingat dengan lemah lembut. Kemudian mau muka, ya. 3 kali, ya. Kemudian ini dulu tangan. Ya, tangan kanan dulu diwudukan sebagaimana wudhu sholat. Kemudian kiri diwudukan gitu ya. Kemudian rambut ambil air
ambil air gini, set, selesai gini, ya, ada kayu. Kita taruh ini. Pokoknya ambil air lah, taruhlah ambil air gini, seperti ini, ya, gitu aja. Gini, nah seperti ini langsung ke kupingnya. Kemudian setelah itu kaki kanan kiri, gitu. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Sudah selesai, kita mewudukan si mayit, kita mandikan. Pertama dengan air bidara, air yang dicampur dengan bidara tadi. Taruhlah pokoknya ini udah tercampur ya, set gitu ya. Kemudian ada airnya, terus latih saja. Ada airnya, maka kita ambil busanya terlebih dahulu, kan ada busanya. Kita mandikan. Buka dulu. Kemudian setelah itu ambil airnya kanan dulu, kanan, ya, gini, prok gitu ya, pokoknya biur gitu ya. Kanan dulu bagian atas, kemudian kawannya ngebantu untuk kayak tadi miring bagian belakang kan. Jadi kanan dulu, kanan, kiri, ya, disunahkan yang kanan dulu, kanan. Dibalik, coba balik sedikit Pak mayitnya. Nah gitu, ingat sambil menjaga ini ya, auratnya. Makanya sebetulnya orang tua cukup memandikan itu. Orang tua cukup pas gotong ya, mungkin nanti dipanggil. Ini, ya, sudah. Setelah itu balikin, ya. Kemudian sebelah kiri selanjutnya, ya. Air bidara, ingat. Air yang dicampur dengan bidara ke bagian dalam juga digosok-gosok Bapak Ibu, ya, digosok-gosok. Kemudian dibalik kayak tadi, ya, seperti ini. Nah begini, ya, dibanjur atau disiram gini. Di bagian situ lah, bagian orang yang sebelah sini. Nah, oke. Nah, satu kali kita sudah memandikan ini. Setelah itu kita bilas dengan air bersih, air murni. Dengan air murni kita bilas, ya dengan lemah lembut. Kita bilas lagi bagian sini, belakangnya juga. Kemudian yang terakhir disunahkan 3 kali. Kalau kurang bersih ya 5 kali, kurang bersih 7 kali, sampai secukupnya. Sekali pakai bidara atau pakai air yang sudah dicampur bidara. Kemudian yang kedua bilas pakai air bersih. Kemudian yang ketiga pakai air yang dicampur kapur barus. Kapur barus sudah digerus, kapur barusnya sudah digerus, kemudian dicampur. Ini untuk apa namanya? Tes. Ada manfaatnya, ya, supaya nanti ulat-ulat yang ada di kuburan, ya, cacing-cacing itu tidak langsung gitu ya, tidak langsung memakannya dan seterusnya. Silakan dicek di internet keutamaan atau manfaat dari kapur barus. Baik, sudah pakai kapur barus. Kalau pakai kapur barus, setelah itu nggak usah digosok, siram aja. Ya, digosok supaya rata saja. Setelah pakai kapur barus berarti kita sudah selesai memandikan si mayat. Kalau nggak ada bidara, nggak ada kapur barus, ya udah. Metodenya kayak tadi, cuman pakai sabun. Mandiin pertama kan, kemudian pakai sampo rambutnya, kemudian badannya pokoknya persis kayak tadi. Diwuduin dulu, kemudian bagian kepala disampoin, kemudian sabun, ya, kanan dulu, kemudian di bagian depan, kemudian bagian belakang, kiri bagian depan, kemudian bagian belakang, bilas. Kalau sudah bilas ya sudah nggak masalah, ya. Selesai berarti pemandian kita terhadap mayat ini. Gampang kan? Gampang sekali. Sangat-sangat gampang. Kemudian kan sudah selesai nih, maka kita ganti dong otomatis. Ya, kita ganti pakai apa? Pakai anduk. Minta dulu kayak kapan entar. Kita adukin dulu. Kita adukin, ingat tetap dengan lemah lembut ya.
Jadi diadukin, pokoknya diadukin gitu ya. Diadukin pokoknya dilap-lap. Nah kemudian tangannya kan gini tadi, iya. Kemudian kita ganti, iya kita ganti. Nanti ngambilnya begini. Ini pegang dengan kencang. Nah gitu. Ya nggak usah dempar gitu ya. Kan basah kan, ya diperas dulu. Sarungnya itu dimasukin juga, Pak? Hah? Sarungnya itu dimasukin atau di depan atas saja? Nggak usah dimasukin, pokoknya di atas saja supaya nggak ribet nanti pas lepasnya. Nggak harus. Ini aja, yang penting ketutup auratnya. Kalau perempuan ya dari sini sampai kalau perempuan ya ini ya semuanya seperti itu. Kalau laki-laki ya dari pusar sampai ini gitu. Caranya gitu tadi, ngambil apa? Ngambil kainnya yang basah. Ya, jadi udah dilap. Dan ingat harus betul-betul jaga auratnya. Seperti itu. Mungkin ya yang nak mandiin kalau istrinya ya mungkin sambil nangis-nangis ya, mas mau orang NBA gitu. Atau enggak ya, atau yang nangis sedih gitu ya, maafin aku mas dan seterusnya lainnya. Ustaz, diwudukannya itu sebelum mandi berarti ya? Iya, Setelah betul. dimandikan ya? Sebelum mandi. Karena selama ini yang saya saksikan Setelah mandi. diwudukannya itu setelah dimandikan. Ada yang sunnah sebelum mandi. Sebelum dimandikan ya? Iya. Seperti itu. Jadi kita kan mandi jenazah itu mandi besar. Mandi besar kita kayak mandi junub itu kan disunahkan wudhu dulu. Wudhu dulu. Seperti itu. Baik, sudah setelah itu yaudah kita siap-siap ya, kalau pengen pakai kain ya udah pakai kain dulu. Kalau seandainya kain kafannya lagi disiapin udah tutup pakai kain dulu. Seperti itu. Tunggu kain kafan selesai. Baik, sebelum kita lanjut ke kafan, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu, bapak-bapak? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Hah? Sedekah nggak ada dalil? Apa? Enggak ada yang mewajibkan. Enggak, pokoknya tangan seperti ini supaya apa? Supaya mudah pas memandikan, kemudian pas mengkafani juga. Kalau mau kayak gini ya nggak berdosa, boleh saja. Tapi sekali lagi ya dia kaku ya, kaku. Kemudian nanti bagian sininya juga kan kaku. Mayit itu ingat bapak ibu, berbeda dengan orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup kita giniin enak dia. Kalau orang yang udah meninggal kaku sekali. Iya. Nanti kita sulit pas mau gosok di sebelah sininya, sulit kita. Keteknya dan seterusnya sulit. Kita. Kalau yang bisa meninggal sudah beberapa waktu itu baru sudah kondisi dia meninggal. Ya. Itu kan lebih susah gimana? Ya sebisanya gitu ya. Dan kita nggak boleh kita paksakan ya. Kita nggak boleh memaksa. Susah nih. Nanti copot gimana gitu. Ya, nggak boleh. Kalau memang sulit sekali seperti udah kaku sekali, ya sudah. Ya mungkin kitanya agak kesulitan. Ala kulli hal, intinya kayak gini nih, nggak ada satupun hadis yang menunjukkan harus begini, nggak ada. Ya kalau mau begini ya silakan. Ya begini ya, pokoknya gimana enaknya nih. Gimana enaknya. Seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Meskipun dikain kapan kan sebenarnya tidak masalah. Intinya jangan ada keyakinan beginilah sunnahnya. Kalau ada yang mengatakan ini sunnah, maka mana dalilnya? Anda menetapkan sebuah hukum. Sunnah kan adalah hukum syar'i, dan hukum syar'i dalam penetapannya harus ada dalil yang sahih dan tegas. Seperti itu. Baik. Yang ditanyakan ibu-ibu, barangkali mic-nya azan dulu aja. Azan, kemudian kita lanjut sesi tanya jawab. Iya, sholatnya agak ditunda nggak apa-apa. Kalau sholat isya disunahkan. Di sini Mayitnya azan dulu ini. Iya. Ya nggak apa-apa, silakan duduk Pak Mayit ya, karena sudah selesai dimandikan. Baik.
Ya, ya udah. Intinya azan dulu nanti kita. Boleh. Nanti imamnya di sini aja. Oh, ya udah. Enggak apa-apa. Ini langsung sholat berapa jam? Hah? Langsung sholat. Tanya jawab dulu.